Tahukah Anda, fenomena gravitasi ternyata sudah dikemukakan dalam Al-Quran 10 abad sebelum Newton mengemukakannya. Surat Al-An'am ayat 59 adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang mengungkap fenomena gravitasi. Kata habbatin yang berarti jatuh merujuk pada suatu perubahan posisi dari atas ke bawah karena adanya suatu gaya, yaitu gaya gravitasi. Mengapa arah ke bawah disebut menuju ke pusat bumi dan tidak sejajar seperti ini? Jika atas dan bawah adalah arah yang sejajar, maka posisi orang yang berdiri tentu menjadi seperti ini. Artinya, kepala yang bertumpu pada permukaan bumi dan kaki berada di arah angkasa luas. Tentu ini tidak rasional, karena dalam kenyataannya, pada saat berdiri, kaki kitalah yang bertumpu pada permukaan bumi, bukan kepala kita. Gravitasi, gejala yang selalu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu efek yang mudah kita amati adalah setiap benda yang jatuh selalu menuju permukaan bumi, atau arah jatuh benda ini selalu kita sebut dengan istilah ke bawah. Konsep detail tentang gravitasi pertama kali dikemukakan oleh Isaac Newton dalam Philosophia Naturalis Principia Mathematica, atau yang sering disebut juga dengan Principia pada abad ke-17 Masehi atau sekitar tahun 1687 Masehi. Principia antara lain menjelaskan hukum gravitasi universal, di samping mengemukakan teori bagaimana benda bergerak dalam ruang dan waktu. Namun, tahukah Anda, fenomena gravitasi ternyata sudah dikemukakan dalam Al-Quran 10 abad sebelum Newton mengemukakannya. Surat Al-An'am ayat 59 adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang mengungkap fenomena gravitasi. Kata habbatin yang berarti jatuh merujuk pada suatu perubahan posisi dari atas ke bawah karena adanya suatu gaya, yaitu gaya gravitasi. Pada sebagian orang, gravitasi sering dipahami sebagai gaya tarik bumi.
Sebenarnya, gravitasi terjadi bukan hanya di bumi, melainkan terjadi pada tiap partikel yang memiliki massa di alam semesta ini, mulai dari matahari, planet, bulan, makhluk hidup, hingga tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari hukum Newton tentang gravitasi melalui contoh masalah yang disederhanakan. Baik, kita mulai dari bagian paling dasar, yaitu konsep atas dan bawah. Dalam kehidupan nyata, pada saat berdiri, maka kaki kitalah yang bertumpu pada permukaan bumi seperti ini. Kaki disebut berada di bawah dan kepala disebut berada di atas. Sebagai gambaran, kalau bumi diproyeksikan diperkecil dan dilihat dari alam yang luas, maka dapat diperoleh tampilan seperti ini. Sehingga posisi orang yang berdiri dapat divisualkan seperti ini. Ini adalah gambaran orang yang berdiri di bumi bagian utara. Ini adalah atas dan ini adalah bawah. Untuk orang yang berdiri di bumi bagian timur dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah atas dan ini adalah bawah. Kemudian untuk orang yang berdiri di bumi bagian selatan dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah atas dan ini adalah bawah. Sedangkan orang yang berdiri di bagian bumi barat dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah atas dan ini adalah bawah. Jadi, atas adalah arah menuju angkasa luas dan bawah adalah arah menuju pusat bumi. Mengapa arah ke bawah disebut menuju ke pusat bumi dan tidak sejajar seperti ini? Mari kita kembali kepada analogi orang yang berdiri di bumi bagian selatan. Jika atas dan bawah adalah arah yang sejajar, maka posisi orang yang berdiri tentu menjadi seperti ini. Artinya, kepala yang bertumpu pada permukaan bumi dan kaki berada di arah angkasa luas. Tentu ini tidak rasional, karena dalam kenyataannya, pada saat berdiri, kaki kitalah yang bertumpu pada permukaan bumi, bukan kepala kita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa atas dan bawah adalah kesepakatan persepsi kita terhadap arah gaya gravitasi. Sekali lagi, atas adalah kesepakatan arah ke angkasa luas dan bawah adalah kesepakatan tentang arah menuju pusat bumi. Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa orang atau benda apapun di permukaan bumi tidak terlepas dari bumi dan berhamburan ke angkasa luas? Disinilah gaya gravitasi berperan. Gaya gravitasi di bumi menjadikan semua partikel yang memiliki massa di sekitar bumi tertarik menuju ke pusat bumi. Demikian seterusnya berlaku pada tiap partikel yang memiliki massa di alam semesta. Secara umum, gravitasi menjadikan alam semesta tersusun sedemikian rupa teratur dan sempurna ketelitiannya. Gravitasi juga berperan pada kelangsungan sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, dan semua metabolisme tubuh manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Dari semua itu,
tentu hanya Zat yang serba maha yang mampu membentuk keteraturan dan ketelitian alam semesta serta kehidupan secara sempurna seperti ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan segala yang ada padanya.